Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngaji Quran channel yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari Al-Quran, melanjutkan pembelajaran kita mengaji surah Al-Baqarah ayat 84. Memang kita cuma satu ayat untuk saat ini, tapi semoga ini juga tetap menjadi penyemangat kita dalam mengaji Al-Quran. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum. Kita berhenti sebentar. Di sini ada dzal sukun, ada dua dzal sukun. Nah, masing-masing dari dzal sukun ini kita tidak boleh memantulkannya. Karena huruf dzal ini bukan huruf yang harus dipantulkan atau wajib dipantulkan. Jadi kita membacanya wa idz jadi tidak ada pantulan sama sekali. Kalau ada pantulannya bagaimana maksudnya? Kalau ada pantulannya maka akan terdengar wa akhadh itu terdengar akan seperti itu. Ada pantulannya dan itu tidak benar. Jadi tetap kita membacanya tanpa pantulan. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Di sini ada mim sukun bertemu lam, maka kita membacanya dengan jelas. Jelas artinya tidak ada dengung sama sekali. Kemudian yang seperti tadi tidak dipantulkan. Ya, kalau ada dengung misaqakum la sama sekali tidak ada dengung, kum la itu ada dengungnya, berarti itu salah. Jadi harus jelas, terdengar jelas. Yang kedua tidak dipantulkan, misaqakum la itu dipantulkan namanya. Yang ketiga dibaca dengan jeda sebentar, misaqakum la. Nah ini juga termasuk yang termasuk bacaan tidak lancar. Jadi yang dimaksud dibaca dengan jelas ya, langsung saja kum la seperti itu. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Ada harokat bendera kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Dima'akum seperti itu. Kita lanjutkan. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijun. Ada mim sukun bertemu wawu, kedudukannya sama dengan mim sukun bertemu lam. Jadi sama-sama dibaca dengan jelas. Kalau di sini kum la langsung itu jelas. Ini juga sama jelas kum wa seperti itu. Kita lanjutkan. Wala tukhrijuna anfusakum. Ada nun sukun bertemu fa, maka kita membaca dengan samar. Anfu. Samar itu adalah antara jelas dan dengung. Kalau yang tadi itu jelas. Kum la. Nah sekarang yang awalnya jelas kita samarkan. Nah ini asal katanya kan jelas ini. Anfu. Tapi karena kita sedang membaca Al-Quran maka kita harus mematuhi hukum tajwid. Maka ini harus menjadi samar. Anfu. Ada unsur dengungnya tapi tidak 100%. Nah yang dikatakan dengan samar itu adalah antara jelas dan dengung. Jadi anfu ada jedanya juga. Jadi jangan langsung amfu itu gak ada samarnya itu. Maka ini harus ada samarnya. Harus ada jeda, kita itu
membacanya dengan samar. Itu samar seperti itu. Kita lanjutkan. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Di sini ada mim sukun. Kalau di Quran Madinah memang tidak tertulis sukunnya sebagai tanda bahwa mim yang pertama ini memang tidak dibaca karena sudah masuk kepada mim yang kedua, sehingga kita membacanya langsung saja dimasukkan ke mim yang kedua. Jangan dibaca terpisah. Misalkan anfusakum mi, itu kan dibacanya terpisah atau dibaca dengan jelas. Nah, sekarang yang baca dengan jelas barusan itu kita masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua sehingga langsung kummi. Itulah kenapa di Quran Madinah tidak ada tulis tanda sukun untuk mim yang seperti ini. Memang langsung dimasukkan kepada mim yang kedua. Kummi langsung masuk ke sini. Bagaimana misalkan kita berhenti di anfusakum? Nah, kalau kita berhenti di anfusakum ya sudah selesai, tidak ada pemasukan atau dimasukkannya mim kepada mim. Contoh, wala tukhrijuna anfusakum, ya sudah berhenti di sini kum. Kalau kita menggabungkan dengan yang potongan berikutnya, maka di sini mim ketemu mim, maka mim yang pertama masuk kepada mim yang kedua sehingga menghasilkan dengungan. Harus ada baca dengan dengungan. Anfusakum kummi seperti itu. Kita lanjutkan. Min diyarikum. Nah, nun sukun bertemu dal, maka kita membacanya dengan samar juga seperti nun sukun bertemu fa. Anfu mildi, dibaca dengan samar. Nah, ini terus bedanya apa di sini? Kalau barusan sama-sama dibaca dengan samar, bedanya apa? Kalau yang di sini nggak bisa dipisah. Misalkan kita membacanya an. Kalau ini boleh dipisah karena memang secara katanya memang terpisah. Dan ini juga boleh dipisah. Misalkan nggak kuat ya. Anfusakum min. Nah, kalau kita berhenti di sini, maka tidak ada samar sama sekali. Kenapa? Karena nunnya kita tidak gabungkan dengan huruf dal. Kalau yang ini boleh nggak? Nunnya nggak gabung dengan fa? Nggak boleh karena ini satu kesatuan kata. Kalau ini kan dua kata, ada min, ada diyarikum. Maka ini kita berhenti di min, tidak terjadi samar. Anfusakum min. Nah, kenapa berhentinya di min? Bisa jadi di antara kita ada yang membacanya tidak kuat nafas, jadi berhenti di min misalkan. Nanti ya ambil nafas lebih dalam untuk membaca sampai diyarikum. Seperti itu. Kita lanjutkan. Min diyarikum summa aqrartum. Ada mim bertasydid, kita dengungkan. Ini juga mim bertasydid. Didengungkan itu artinya apa? Dibaca dengan di rongga hidung kita ada dengungan. Summa. Kenapa seakan-akan baca Quran itu ruwet gitu ya? Baca Quran itu sulit. Sebenarnya tidak sulit. Baca Quran ini adalah amal ibadah. Yang namanya amal ibadah maka butuh perjuangan, butuh yang namanya belajar. Dari situlah Allah akan menurunkan keberkahan dan pahala. Ya memang tidak ada yang namanya amal itu pasti enak ya. Yang namanya amal ya kerja saja itu pasti ada keringat, ada tenaga yang harus dikeluarkan. Begitu juga kita mengaji Al-Quran ini ada usaha memahami ya, otak kita itu berpikir oh ini ketemu ini akan menjadi bacaan seperti ini dan seterusnya. Disitulah perjuangan kita, dan dari perjuangan itu Allah akan menurunkan pahala dan keberkahan dari membaca Al-Quran. Karena berbeda baca Quran dengan baca koran. Kalau baca koran dibaca senyap tanpa ada panjang pendek dan sebagainya. Kalau baca Quran ini kita harus patuh kepada hukum tajwid. Nah, baik kita lanjutkan. Summa aqrartum. Nah, sebelum melanjutkan di sini ada mim sukun bertemu sa, maka kita membacanya dengan jelas. Kalau di sini
Mim sukun ketemu mim, ya kita bacanya dengan dengung. Ada lagi tadi mim sukun bertemu lam. Ya, ini sama juga mim sukun bertemu sa, ini kita membacanya dengan jelas. Min diyarikum summa aqrartum, ada kof di sini yang bertanda sukun, maka kita memantulkannya. Harus dipantulkan ako. Nah, kalau tadi kan yang zal ini nggak boleh, ad nggak boleh, ini khod nggak boleh. Kalau yang ini memang wajib, ini ako. Nah, jadi kalau tidak dipantulkan malah salah itu. Akro, nah nggak ada pantulan kan? Akro, nggak ada pantulan. Jadi harus ada pantulannya. Ako ro, seperti itu. Summa aqrartum wa antum. Di sini mim sukun bertemu wawu kita baca dengan jelas. Nun sukun bertemu ta kita baca dengan samar. Ya, baca Quran tuh gitu-gitu aja sebenarnya. Samar, jelas, panjang, pendek, ada dengung, ada huruf yang panjang 2, ada harokat, ada yang 4, 5 harokat, ada yang 6 harokat. Kalau kita memahami yang hukum yang itu saja, itu sebenarnya baca Quran itu mudah. Nah, bagi kita yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, jadi harus upgrade bacaan kita, itu harus lebih lancar dari orang-orang yang belum belajar, Al-Quran. Kita lanjutkan. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Mim sukun bertemu tak kita baca dengan jelas. Sama juga seperti yang di awal-awal tadi. Baik pemirsa Ngaji Quran channel yang dimuliakan Allah, sebelum kita menyelesaikan sesi ini, mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. Mari pemirsa Ngaji Quran bisa mengikuti bacaan berikut. Kita baca bersama, praktek langsung membaca Al-Quran satu ayat ini dengan baik sesuai dengan hukum tajwid. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran sesi membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 84 ini. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk terus belajar Al-Quran, sehingga keberkahan dan kemuliaan Allah turunkan, Allah curahkan kepada kita semua sebagai hambanya, karena telah membaca kitabnya, dan kita juga harus berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.